Selamat pagi Bapak Ibu serta Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan Selasa pagi. Sebelum kita bersama mendengarkan ataupun memuji nama Tuhan, marilah kita masuk di dalam saat teduh. Saat teduh untuk kita semuanya. Saat teduh cukup. Bersama kita mulai persekutuan doa Selasa ini dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bersama kita hendak memuji nama Tuhan, ikut di Kau saja Tuhan. Saja Tuhan, itulah yang menjadi komitmen dan juga apa yang menjadi tekad kita. Agar supaya kita senantiasa ikut di dalam Dia, maka marilah kita bersama menyediakan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita bersama berdoa. Mari kita berdoa. Sungguh indah karya dan juga penyertaan-Mu ya Bapa, ketika Engkau boleh mengiringi kami dalam mengistirahatkan tubuh jasmani kami. Tuhan juga boleh membangunkan kami dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Sebelum kami menjalankan aktivitas kami dan juga tugas serta panggilan dari Engkau di hari ini dan hari-hari selanjutnya, kami hendak mendengarkan firman-Mu sebagai pegangan di dalam kami menjalani hari-hari kami. Maka dari itu berfirmanlah ya Tuhan, kami semuanya siap untuk mendengarkannya. Hanya dalam satu nama Kristus Yesus, doa ini kami panjatkan. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, bersama-sama marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari surat Roma ayatnya yang ke-18 sampai dengan yang ke-28. Roma pasal 8 ayat 18 sampai dengan 28. Yang demikianlah firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat terindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri
juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk roh-roh, untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikianlah sabda Tuhan yang hendak kita renungkan bersama-sama. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Shalom jemaat kekasih Tuhan. Tentunya kesehatan boleh saudara terima dimanapun saudara berada. Sebelum kita menjalankan aktivitas kita hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema pengharapan di tengah kesesakan. Pengharapan di tengah kesesakan. Bapak serta saudara kekasih Tuhan, tentu dalam kehidupan kita pernah mendengar yang namanya keseimbangan hidup. Apa sih maksud dari keseimbangan hidup ini? Kalau kita bersama-sama melihat, keseimbangan hidup adalah kehidupan yang harus dan senantiasa dilalui tidak berat sebelah. Atau dengan kata lain, ketika seseorang itu menjalani kehidupan, pasti tidak hanya suka saja, tapi terkadang orang itu juga harus mengalami kesedihan. Tidak hanya itu saja, seseorang tentu tidak selalu sehat. Kadang raga ini juga pernah mengalami yang namanya rasa sakit. Kadang juga hidup dalam berkelimpahan. Tetapi di waktu lain atau lain waktu dan waktu-waktu berikutnya juga pernah mengalami yang namanya kekurangan. Itulah yang dinamakan dengan keseimbangan hidup. Nah, mengapa toh? Kok seseorang itu harus mampu menyeimbangkan hidupnya? Tentu ada sebuah tujuan. Agar supaya orang itu hidup senantiasa rendah hati ketika mereka ada dalam masa kejayaan. Mereka juga diajak untuk tidak putus asa atau rendah diri ketika mereka sedang mengalami keterpurukan. Tapi ternyata tidak hanya itu saja, Ibu Bapak serta saudara kekasih Tuhan. Di balik keseimbangan hidup itu ada sebuah pengajaran bagi kita semuanya. Mengajak setiap orang agar supaya memiliki kedewasaan di dalam kehidupan mereka, terkhusus dalam kehidupan kerohanian mereka. Contohnya, ketika kita sedang mengalami kelemahan fisik, di sana ada sebuah pengajaran atau pembelajaran yang hendak mengajak kita untuk bagaimana kita tetap berpengharapan kepada Tuhan yang menjadi dokter di atas segala dokter. Ketika kita sedang mengalami
kekurangan atau dalam bahasa Jawa cupet. Kita diajak untuk mampu percaya akan janji-janjinya, bahwa Dia akan mencukupkan segala sesuatunya. Dan ketika kita diperhadapkan selaku anak-anak akan masa depan kita diajak untuk percaya. Tuhan itu senantiasa menyertai, Tuhan menyediakan masa depan yang indah bagi setiap orang yang bersandar padanya. Hal itu pula lah yang dinyatakan di dalam surat Roma pasalnya yang ke-8, khususnya ayatnya yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jemaat kekasih Tuhan, ketika kita mencermati dan merasakan ayat ini, dan bolehlah ayat ini menjadi nats kita, ketika kita menyandarkan hidup, masa depan, dan segala pergumulan kehidupan kita ke dalam tangannya, maka di sanalah kita mendapatkan kekuatan. Mengapa? Karena Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Lalu bagaimana kalau ketika kita itu sedang menerima sakit? Apakah itu merupakan wujud kasih Allah dalam kehidupan kita? Bagaimana ketika kita sedang mengalami kegagalan? Apakah Allah juga turut bekerja di dalamnya? Jemaat kekasih Tuhan, ketika kita sedang mengalami problematik dalam kehidupan, pergumulan dalam kehidupan kita, percayalah dan peganglah akan firman Tuhan ini. Meskipun kehidupan itu terasa pahit, meskipun jalan yang kita lalui itu penuh dengan duri, Tuhan tidak meninggalkan kita berjalan sendirian. Tuhan senantiasa ada di dalam diri kita. Oleh sebab itu melalui firman-Nya pada kesempatan hari ini kita diingatkan kembali. Kita digugah semangat kita. Marilah ketika kita sedang mengalami keterpurukan, ketika kita sedang mengalami kelemahan fisik ataupun pergumulan hidup yang berat, jangan ngelugu. Jangan putus asa. Ketika masa depan kita belum tahu kemana arahnya, jangan khawatir. Karena Tuhan itu senantiasa ikut campur tangan di dalam setiap apa yang menjadi rencana kita. Dan ketika kita sedang mengalami kejayaan, ingatlah bahwa semua yang kita terima itu bukan karena jerih payah kita, tetapi itu semua karena sola gracia. Maka melalui firman Tuhan pada kesempatan hari ini kita diingatkan akan dua hal untuk kita refleksikan di dalam kehidupan kita hari ke hari. Ketika kita sedang mengalami keterpurukan yang pertama, ketika kita sedang mengalami kelemahan fisik, ketika kita sedang mengalami kegagalan atau keterpurukan dalam ekonomi dan kondisi keluarga, baru sedang diperhadapkan dengan permasalahan yang berat, jangan putus asa, jangan kendor, jangan ngelukur, tetaplah semangat dan tetaplah memiliki pengharapan. Karena ingat, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lalu poin yang kedua, ketika kita mengalami kesuksesan dan kejayaan, ingatlah bahwa apa yang kita terima itu bukan karena jerih payah kita, tetapi itu karena sola gracia. Maka rendahkanlah hati kita di hadapan sesama kita, rendahkanlah diri kita di hadapan Allah dan mengucap syukurlah. Karena apa yang kita terima itu semata-mata karena berkat cinta kasih Tuhan. Marilah kita lanjutkan perjuangan kehidupan kita dengan mewujudkan dua sikap tadi. Jangan putus asa, jangan blokro ketika kita sedang terpuruk. Ingatlah, Tuhan ikut campur tangan di dalamnya, memberikan kekuatan dan pengharapan.
serta rendahkanlah hati kita di hadapan sesama dan rendahkanlah diri kita di hadapan Allah. Karena apa yang kita terima, kesuksesan, kemenangan, itu karena cinta kasih Tuhan. Dengan begitu kemuliaan Allah dan juga sinarnya boleh kita pancarkan dalam kehidupan kita hari ke hari. Amin. Bersama kita renungkan firman Tuhan ini di dalam saat teduh. Bersama kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allah, Engkau boleh mengingatkan kami, Engkau boleh memotivasi kami untuk bisa melanjutkan kehidupan pemberian-Mu ini dengan penuh keyakinan, dengan penuh optimis. Ketika kami harus mengalami kelemahan fisik, harus menerima kondisi yang sedang terpuruk, ajarlah kepada kami untuk tidak putus asa. Ajarlah kepada kami untuk tetap memiliki pengharapan dan semangat, karena Engkau turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Dan ketika kami mengalami kejayaan, kemenangan, ajarlah kepada kami untuk senantiasa rendah hati, bahwa semua yang kami terima ini karena berkat-Mu saja. Dan sebentar lagi kami juga hendak melaksanakan aktivitas kami selanjutnya. Sertai dan tuntunlah kami, berikan kesehatan dan kelancaran, serta jadikanlah kehidupan kami sebagai sarana untuk mewartakan kabar sukacita. Ini Tuhan, apa yang menjadi seru dan doa kami serahkan ke dalam kuat kuasa-Mu. Hanya dalam satu nama Kristus Yesus, doa ini kami haturkan. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, sebelum kita menjalankan aktivitas kita hari ini, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai dan menuntun saudara sekalian, mulai dari hari ini sampai sepanjang masa. Amin.